Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulillah karim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun kabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Innallaha jamilu hibbul jamalu al-kirbatul haq wa gamtun nas. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Allah Subhanahu wa taala menghantar manusia ke atas dunia ini bukan hadir, tetapi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Dasar kemuliaannya hanya dalam takwa. Dan takwa itu adalah menjalankan ibadah. Ibadah itu pertemuan perintah dan taat. Perintah dari Allah, taat dari hamba. Inilah ibadah. Maka siapa yang paling banyak taatnya, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan perintah Allah Subhanahu wa taala telah berikan contoh uswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang rendah hati, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Dengan kemuliaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu diceritakan oleh malaikat Jibril tentang keadaan neraka Jahannam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan. Kenapa pingsan? Di kesedihannya yang mendalam. Karena golongan-golongan yang terkecil dari neraka yang bersusun-susun sampai kecil, yang terdalam itu adalah tempat umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir dengan kerisauan yang tinggi, sehingga Rasulullah tidak reda untuk istirahat, tidak reda untuk berleha-leha. Senantiasa beliau hanya memikirkan atas keselamatan umatnya. Dan sampai kepada hari akhir yang ada di dalam perut ini ada dalam cakupan fikir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana manusia yang terakhir ada dalam kandungan ini bisa terselamatkan? Jadi Rasulullah SAW ini tidak memikirkan tentang persoalan masuk surga. Yang dipersoalkan jangan sampai ada dari umatnya, walaupun sedetik, walaupun seorang, sampai masuk ke dalam neraka Jahannam. Itulah dasar kepemikiran kecintaan Rasulullah, sehingga ada kalimat di ujung akhir hayatnya, ada kalimat ummati, ummati, ummati. As-salah, as-salah, as-salah. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Ini satu dasar dari keadaan di mana fikir Rasulullah SAW terhadap umatnya ini yang akan ditimpakan musibah bila dia keluar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami yang ngomong di sini saudara Rasulullah ini tidak merasa lebih baik dari orang yang terjelek sekalipun. Jadi kalau ada orang yang bilang sama saya ini bukan ulama, ya memang bukan ulama, tapi saya saudara Rasulullah. Kalau ada yang bilang saya harus syahadat ulang, yaitu adalah mereka-mereka yang mempunyai kepahaman sendiri. Tetapi saya tidak lebih baik daripada siapapun yang terjelek. Maka yang dimuliakan Allah SWT, yang saya berharap adalah bila diputuskan hanya satu manusia yang akan masuk ke dalam surga,
maka saya harus berharap bahwa satu-satunya itu adalah saya. Dan bila diputuskan yang akan masuk ke neraka ini hanya satu orang, maka saya harus cemas, jangan sampai yang satu itu adalah saya. Alhamdulillah, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnanya kebenaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabinya dan rasul, dan sempurnanya kebenaran hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya hanya diberi hak dan kewajiban dalam menjalankan kebenaran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.